Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Hukum Bisnis dan Regulasi Universitas Pamulang yang beranggotakan saya, Atang Solihin. Halo, nama saya Heni Dwi Novitasari. Perkenalkan, nama saya Avisena Nurul Haditya. Saya Jana Prilly Frisilia. Pada kesempatan kali ini kami ingin membahas mengenai internet dan e-commerce. Sebagaimana yang telah kita ketahui, internet adalah sekelompok server atau komputer yang saling terhubung dengan jaringan antar satu dengan yang lainnya menggunakan protokol komunikasi sehingga dapat saling terhubung dengan berbagai informasi. Dengan internet, kita dapat memanfaatkannya sebagai media komunikasi dan sharing data. Sedangkan e-commerce dapat dikatakan sebagai sebuah perdagangan melalui media elektronik di internet secara online, di mana ada sisi penjual dan pembeli dan mereka tidak saling tatap muka, melainkan melalui media elektronik atau internet sebagai penghubung mereka dan media komunikasi. Nah, ada pun beberapa manfaat dari e-commerce itu sendiri, antara lain: 1. Dapat mempermudah penyebaran informasi. Kedua, dapat mempermudah proses komunikasi antara produsen dengan konsumen. Tiga, dapat memperluas jangkauan calon pembeli dengan pasar yang luas. Yang keempat, dapat mempermudah proses pemasaran ataupun promosi barang atau jasa. Yang kelima, dapat mempermudah proses pembelian dan penjualan. Ada dua cara bagi pemasar untuk melakukan bisnis melalui e-commerce. Satu, sepenuhnya online, atau dua, online bersama dengan toko batubara dan mortir. Pemasar online dapat menawarkan harga yang lebih rendah, pemilihan produk yang lebih besar, dan tingkat efisiensi yang tinggi. Banyak pelanggan lebih suka pasar online jika produk dapat dikirimkan dengan cepat dan harga yang relatif rendah. Namun, pengecer tidak dapat menawarkan pengalaman fisik yang bisa dilakukan oleh pengecer tradisional. Sulit untuk menilai kualitas suatu produk tanpa pengalaman fisik yang dapat menyebabkan pelanggan mengalami ketidakpastian produk atau penjual. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh-contoh e-commerce. Yang pertama yaitu business to business yang di dalamnya terdapat seperti Electronic City yang menjual semua peralatan elektronik dan rumah tangga. Terus ada juga Ralali. Ralali yaitu menjual peralatan industri, restoran, dan pertanian. Ada juga Mbis. Mbis sama seperti Larali, tetapi ia menyediakan jasa seperti housekeeping, yaitu contohnya seperti perbaikan dinding atau perbaikan rumah. Terus yang kedua yaitu business to customer, yang dimana di dalamnya terdapat seperti Lazada yang menyediakan barang-barang fashion atau kosmetik. Ada juga Blibli yang menyediakan perabotan atau perlengkapan anak. Ada juga Shopee sama seperti Blibli yang menyediakan semua kebutuhan pribadi kita. Dan yang ketiga customer to customer, yang di dalamnya terdapat seperti OLX yang menjual mulai dari kebutuhan pribadi hingga kendaraan. Ada juga Tokopedia, sama seperti Shopee, tetapi Tokopedia bisa menemukan barang bekas. Ada juga Kaskus. Kaskus merupakan forum terbuka tetapi jarang sekali dikunjungi oleh customer. Dan juga bisa memasarkan barang bekas. Dan yang keempat yaitu customer to business, freelancer, yang dimana website para pekerja freelance bisa menawarkan keahliannya pada bisnis yang membutuhkan. Ada banyak keuntungan dari e-commerce, salah satunya adalah menjual produk atau jasa secara online tanpa harus mendirikan toko atau kantor besar seperti yang dilakukan oleh para pembisnis secara offline sebagai tempat usaha. Hanya memanfaatkan jaringan internet, pembisnis dapat memasarkan produknya kapanpun dan dimanapun. Keuntungan lainnya adalah kemudahan dalam berkomunikasi antara pembeli dan penjual. Dari segi pemasaran produk, pembisnis tidak perlu mengeluarkan biaya banyak untuk mempromosikan produknya. Hanya dengan menggunakan jaringan internet, pembisnis dapat memasarkan produknya secara meluas kepada masyarakat umum. Dampak e-commerce pada pekerjaan. E-commerce membantu menciptakan peluang kerja baru karena layanan terkait informasi, aplikasi perangkat lunak, dan produk digital.
Pengembangan e-commerce akan menciptakan pekerjaan yang membutuhkan pekerja yang sangat terampil untuk dapat mengelola sejumlah besar informasi, permintaan pelanggan, dan proses produk. Nah, di sisi lain, karena e-commerce membutuhkan stok yang cukup untuk dapat dikirimkan kepada pelanggan secara tepat waktu, maka gudang menjadi elemen yang penting. Di mana di dalam gudang dibutuhkan lebih banyak staf untuk mengelola, mengawasi, dan mengatur, sehingga kondisi lingkungan di gudang akan menjadi perhatian para karyawan. Dampak e-commerce pada pelanggan. E-commerce memberikan kenyamanan pada pelanggan karena mereka tidak perlu meninggalkan rumah dan hanya perlu menelusuri situs web secara online, dan dapat membantu pelanggan untuk mencari produk yang tidak terdapat di toko-toko terdekat dan menghemat waktu pelanggannya juga. Pelanggan juga dapat meneliti produk dan membandingkan harga dengan pengecer, dan juga bisa meninjau atau melacak riwayat pesanan secara online. Jadi dapat kami simpulkan bahwa perkembangan teknologi dalam perdagangan elektronik atau e-commerce berpengaruh terhadap perilaku konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. E-commerce bukan hal yang asing dalam dunia bisnis. Perkembangannya yang begitu cepat mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan transaksi perdagangan dengan menggunakan metode elektronik. Perkembangan dalam dunia bisnis e-commerce ini sangat diperlukan karena tidak ada batas teritorial dalam perdagangan. Pemasarannya yang begitu luas dan terjangkau dan mudah diakses sehingga memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi. E-commerce ini sangat baik diterapkan di perusahaan, perbankan, ataupun instansi pemerintahan sehingga bisa memaksimalkan bisnis yang dijalankan dan dapat dijangkau oleh konsumen. Demikian materi dari kelompok 2. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.